Hai again teman-teman trader dan investors, welcome back again di Altcoins Update. Jadi Altcoins Update ini kita masih ngikutin rangkaian urutan voting dari teman-teman yang dilakukan di Telegram. Ya sejauh ini sih kita akan membahas tentang Binance Coin atau BNB. Jadi setelah pembahasan seputar Ethereum, Phantom, nah sekarang kita masuk ke BNB. Setelah ini kalau nggak salah Sui ya, jadi nanti kita akan bahas koin Sui juga. Anyway, before kita lanjut proceed lebih jauh untuk BNB-nya, saya pengen say thank you dulu dan apresiasi buat teman-teman yang udah nonton serta kasih feedback ya di video Gold atau XAUUSD full analysis di video sebelumnya. Jadi ada yang request ya untuk membahas seputar forex market atau analisa seputar forex market. Sebenarnya kan kalau misalkan di YouTube ya, ini kita platform ini saya gunakan sebagai update untuk cryptocurrency. Mungkin saya mempertimbangkan untuk update di platform yang lain. Probably saya akan menggunakan TikTok ya, tapi saya belum tahu. Saya pengen pelajarin dulu gimana cara uploadnya supaya teman-teman juga untuk nontonnya enak gitu. Dan ya pokoknya nanti saya akan update kembali ke teman-teman sekalian melalui YouTube channel ini. Anyway, this week kita juga akan adakan live streaming probably sekitar di hari Selasa ya, tanggal 30, karena memang minggu ini juga akan ada NFP, nanti akan ada pembahasan seputar market menjelang memasuki awal bulan Juni. Jadi kita bisa ada preparation sama-sama dan kita bisa berdiskusi lewat live streaming di YouTube channel. Pokoknya nanti schedule-nya akan saya share ke teman-teman lewat Telegram dan juga Instagram. Alright, next one teman-teman, kita bakal bahas BNB-nya dulu. Jadi once again saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah mensupport YouTube channel ini as always. Alright, so BNB, what happened? Jadi sebenarnya teman-teman untuk progres BNB sendiri, ini analisa kita sebelumnya ya. Jadi saya melihat bahwa BNB itu sebetulnya kenaikannya cenderung membentuk yang namanya mega rising wedge. Waduh, mega ya. Kenapa dikatakan mega? Karena ini besar banget sebetulnya untuk pergerakannya. Dan ini untuk di bagian batas atasnya. Kita bisa lihat ya secara trendline tampak seperti ada pelemahan momentum dari sisi buyers-nya. Jadi setiap kali dia berusaha untuk create higher high itu selalu gagal ya. Higher high-nya memang terbentuk tapi selisihnya tuh tipis aja, nggak signifikan atau nggak impulsif sekali. Dan pada akhirnya kita melihat progres pada BNB itu sebetulnya breakdown. Makanya waktu lalu saya sempat ngelakuin short di BNB yang berujung ke stop loss di break even aja. Reasonnya adalah karena Binance ya, bukan Binance ya, lebih tepatnya karena CZ tiba-tiba kasih serangan jantung ya. Lebih tepatnya tanggal 26 Mei sekitar jam 1:47 siang, tiba-tiba CZ nge-tweet. Tweetnya itu bilang tentang when launchpad ya. Sesimpel itu, kelihatannya kayak semacam clue ya bahwa Binance akan mengadakan launchpad lagi. Jadi hal tersebut kelihatannya direspon sangat positif untuk para pelaku pasar. Langsung harganya nanjak signifikan. Jadi setidaknya untuk Binance sebetulnya kalau kita lihat dari trend lainnya ya ini masih berfungsi sebagai resistance untuk saat ini. Tapi karena kita lihat ya progresnya sejauh ini hanyalah digunakan sebagai satu kali rejection aja pada kisaran tanggal 24 Mei, maka sebenarnya saya mempertimbangkan apakah ada alternatif perspektif yang bisa kita perhatikan. Dan yang saya lihat adalah pertama teman-teman, ini adalah kenaikan impulsif ya. Terlepas dari higher high-nya yang tidak terlalu powerful seperti sebelumnya, tetap ini kita anggap sebagai kenaikan yang impulsif. Setelah mengalami koreksi satu kali, kemudian dua kali, pada akhirnya BNB berhasil create lower low. Ya, teman-teman bisa lihat di sini setidaknya pada close candle kita tuh belum pernah close candle di bawah area ini, dan pada akhirnya pada kisaran tanggal 25 Mei itu kita ngelihat dia berhasil close di bawahnya. Dan sebetulnya upaya yang dilakukan oleh CZ kelihatannya adalah ingin mempertahankan BNB untuk tetap berada di atas angka psikologisnya, yaitu di $300 BNB ya per USDT. Jadi kalau kita lihat setelah si CZ memberikan tweet tersebut, seandainya memang ada opportunity untuk Binance bisa rebound lagi, maka sebetulnya memang ada antisipasi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memperhatikan bahwa progres saat ini cenderung korektif dan tampaknya ada potensi atau possibility si Binance Coin itu bisa membentuk yang namanya falling wedge pattern. Nah, dengan demikian sebetulnya karena kita menyadari bahwa ada possibility sentimen positif bisa masuk ke BNB, ya why not gitu ya, kita mencoba untuk mencari alternatif dan bagaimana cara pemanfaatannya. Satu sih sebenarnya teman-teman perlu note, Bitcoin hari ini mengalami rebound cukup lumayan ya, 2,6%. Hal tersebut harusnya sih ini kalau menurut dugaan saya ya, menurut saya sih karena
keputusan soal US debt ceiling. Ya katanya udah deal in principle dan hal tersebut menguatkan nilai Bitcoin ya, dimana S&P 500 dan Nasdaq itu kan tutup. Tapi kalau misalnya buka, saya cukup yakin kedua indeks saham ini juga akan mengalami penguatan. Yang jadi permasalahan adalah Bitcoin dominance juga ikut terrebound. Nah, ini artinya saat nanti Bitcoin terkoreksi, altcoins kemungkinan akan terkena dampak yang lebih lagi gitu ya, dalam segi tekanan dari posisi sellersnya. Jadi begitu Bitcoinnya drop atau koreksi, Bitcoin dominance tetap steady, wah itu yang bahaya atau yang gawat ya. Jadi teman-teman sebetulnya walaupun kita bahas Binance Coin saat ini, kita melihat ada probabilitas dia bisa nanjak, tapi kelihatannya ini kenaikannya sifatnya hanya akan sementara. Jadi kita harus aware dan harus istilahnya melakukan mungkin exit plan ya, memiliki exit plan yang baik sehingga ketika seandainya market bergerak tidak sesuai ekspektasi kita udah bisa ada exit plan-nya, atau ya kita bisa bilang plan B-nya lah ya teman-teman, untuk memitigasi resikonya sehingga transaksi tidak terlalu beresiko. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau kita lihat dari time frame hourly ya, seperti yang saya katakan, sebenarnya saya ada pemanfaatan ngelakuin short pada BNB. Namun ketika CZ memberikan tweet, harga tuh langsung recovery cukup signifikan. Dan memang sih idea yang terakhir saya share di teman-teman Discord ya, atau di Advance Group juga, memang kita ngelihatnya BNB itu punya probabilitas untuk rebound. Oke, jadi setelah kemarin saya katakan di sini ya, pertama kita melihat ada bullish engulfing pada time frame 4 jam. Kemudian harga cenderung nanjak dan setelah itu ada V formation yang terbentuk. Ya, ini adalah signature yang kita coba antisipasi untuk melihat perubahan momentum dari sellers yang mungkin tadinya signifikan berubah menjadi buyers. Dan seperti yang kita lihat ketika setelah V formation terbentuk, ada progres yang korektif, dan saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya ini bisa digunakan sebagai sebuah plan ya, atau trading plan. Ini bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan long. Pada akhirnya sekitar jam 5 pagi ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin lagi pengen car free day-an ya di hari Minggu, currently watching BNB, mungkin kalau closing oke di time frame 1 jam, di time frame 1 jam, di jam 6 bisa ada pertimbangan untuk entry di sini ya. Ini adalah update yang saya berikan pagi-pagi sekali. Jadi harusnya update ini sifatnya untuk teman-teman ya yang mungkin punya istilah rezeki, kalau bangunnya kesiangan nanti dipatok ayam gitu ya kira-kira teman-teman. Jadi kalau saya sih pribadi, karena saya udah ada beberapa transaksi yang saya lakukan, baik itu di update CFX ya, saya ada berikan update CFX cukup rutin. Kemudian ada Waves ya, di sini juga saya lagi ongoing transaction, dan ada GMT sama juga lagi update transaction ya dari beberapa hari yang lalu lah teman-teman sekalian. Nah, BNB ini saya melihat opportunity-nya, tapi transaksi yang saya ambil udah lumayan banyak. Jadi saya putuskan untuk BNB setidaknya saya nggak akan entry lagi. Walaupun sebenarnya opportunity-nya saya lihat cukup positif, tapi karena weekend dan saya pikir ya sabar sedikit ya, tunggu weekday, ya mungkin ada opportunity saya bisa manfaatin lagi. Nah, sejauh ini untuk sisi buyers ya, setelah kita update terakhir, ini memberikan opportunity kenaikan yang cukup signifikan. Begitu testing ke level $309, memang ada rejection, tapi sifatnya korektif. Jadi sejauh ini kalau misalnya teman-teman perhatikan bagaimana progresnya BNB, setelah adanya koreksi yang terjadi, langsung mantul lagi setelah testing exponential moving average 21 yang kebetulan confluence juga dengan area resistance sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada resistance become support dan harga terrebound kembali. Mungkin sentimen ini juga disebabkan oleh Bitcoin. Nah, sejauh ini sih sudah 1:1. Artinya kalau misalnya sudah 1:1, biasa yang saya lakukan adalah stop loss itu saya akan slide ke break even. Jadi saya udah nggak ada resiko di transaksi ini, saya tinggal maintain aja untuk memaksimalkan profitnya. Ya mudah-mudahan sih kalau kita lihat dari time frame yang daily ya, mungkin BNB punya potensi atau punya peluang untuk testing exponential moving average 21. Jadi dari harga sekarang aja tuh masih ada potensi kenaikan $2,4, yaitu di kisaran menutup ya daripada kalau kita bilang bahasanya itu adalah FPG atau imbalance area ya, dari antara low di sini ketemu dengan high yang ada di level area ini. Jadi kita lihat di sini ada, ya bisa dibilang ada area kosong ya yang mungkin akan di-fill terlebih dahulu, dan area ini biasanya orang sering bilang dengan istilah FPG atau imbalance, disingkat sebagai IMB. Oke. Nah,
areanya kebetulan kalau teman-teman perhatikan di tengah-tengah ya, di kisaran 50%-nya itu adalah di antara $310 sampai $311,2. Jadi memang untuk di time frame daily-nya pun match ya, ibaratnya ada tahanan di situ berdasarkan FVG atau imbalance area yang tadi sempat saya mention. Nah, kalau misalkan saat ini si Binance Coin berhasil break dari sini, ini harusnya memberikan opportunity untuk dia nanjak ke area atau level tersebut. Tentunya buat teman-teman yang mungkin belum ada transaksi, sebaiknya jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa Binance masih bisa naik lagi, karena overall Anda juga harus perhatikan bahwa ada probabilitas yang tadi saya mention ya, soal bagaimana Bitcoin saat ini nanjak diiringi dengan Bitcoin dominance. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominance-nya nanti cuman sideways aja, di saat Bitcoin-nya terkoreksi, maka yang terjadi big possibility-nya adalah altcoin seperti Binance salah satunya udah pasti akan kena impact. Jadi kalau kalian perhatikan kenaikannya pun di sini sifatnya bisa dibilang cenderung korektif membentuk rising wedge. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih prefer untuk following the trend seperti yang kalian lihat di sini secara pergerakan, ini adalah penurunan yang cukup impulsif. Jadi kalian bisa gunakan Fibonacci retracement from the very top to the very bottom, dan tampaknya area Fibonacci 61,8% juga memang menjadi tahanan kita ya untuk BNB langsung ngepump atau langsung nanjak di atas level $310. Oke. Nah, sejauh ini teman-teman, ini yang saya perhatikan untuk saat ini. Kalau misalkan nanti BNB seandainya bisa close di bawah exponential moving average 21 atau recent low-nya di area ini, itu sebetulnya udah merupakan sebuah sign untuk exit terlebih dahulu buat yang mungkin sudah ada ongoing position long. Tapi kalau misalkan yang belum, well, kalian punya opportunity untuk memanfaatkan seandainya koreksi terjadi, ya rising wedge ini bisa menjadi patokan kalian untuk mempertimbangkan ya apakah Binance itu bisa di short kembali atau enggak. Oke. Nah, cuma belajar dari pengalaman teman-teman ya, kelihatannya koin ini tuh paling sulit untuk di short karena dijagain sama si CZ juga. But ya who knows teman-teman, kalau memang ada opportunity mungkin bisa dimanfaatkan ya silakan. Alright, so I guess that's it everyone. Thank you very much for watching this video, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. And don't forget guys, saya juga pengen remind sekali lagi untuk di video ini, advance group untuk periode di bulan Juni kita sudah open, dan sebentar lagi mungkin kita akan close karena di awal minggu depan ya harusnya kita akan ada live webinar ya untuk membahas dan mempersiapkan teman-teman dalam memanfaatkan konten dan informasi yang akan saya deliver melalui advance group. Jadi di sana nanti akan ada market outlook, akan ada trading ideas yang akan saya share juga ke teman-teman, and hopefully kita bisa belajar sama-sama di sana dan bisa berdiskusi untuk menjadi trader yang lebih baik lagi. Thank you very much guys, and I'll see you guys again in the next update. God bless buat teman-teman semua. Cheers and goodbye guys.